Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini kita masih berjumpa untuk tatap muka, di mana saat ini kita masih berikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita membaca sebagian firman Tuhan untuk renungan kita di pada pagi hari ini, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi sebelum kita membacanya, kita terlebih dahulu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam renungan pagi kita ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah menyertai, membimbing, menopang, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Dan di pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga Bapa akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, Engkau menyertai, membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul kami bisa mengerti untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Bapa, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami, tapi kami percaya Bapa Engkau tetap memelukkan tangan-Mu, menopang kami, menyertai kami, membukakan rahasia firman-Mu. Engkau penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu berkata-kata dalam hati kami untuk menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pagi kami ini ke dalam tangan penyertaan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan renungan pagi kita. Jadi ini semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, tapi semua ini karena penyertaan perlindungan Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, di mana Alkitab kita buka Matius 13 mulai ayat 9. Katanya begini, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan talenta 3, 6, 100, 30 talenta, 60 talenta, 100 talenta. Kenapa Tuhan memberi perumpamaan kepada kita? Supaya kita ini betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Makanya sini tarik kepada katanya jelas kepada kita tadi ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa Tuhan mengatakan siapa bertelinga hendaklah mendengar? Kadang-kadang Bapak Saudaraku, kita tidak akan mendengar apa seturut dengan kehendak Tuhan. Firman yang kita sampaikan, firman yang kita dengar, kita tidak mendengar, kita tidak mengerti, karena situasi kehidupan di dunia ini. Kehidupan dunia inilah membuat kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi jika kita tidak, Tuhan membuat perumpamaan kepada kita, sehingga seringkali kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi bersyukurlah kita kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus membukakan cara dengan perumpamaan supaya kita itu bisa memahami seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara saya yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di
talenta yang 30 ini kita kadang juga tidak mengerti. Itulah dasar. Talenta 30 ini adalah dasar keimanan kita. Talenta yang 10 ini itu membuktikan kita sudah dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan dan kita diberi pengertian untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kadang kita ini tidak mengerti. Kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Talenta yang berikan Tuhan 30 tadi sering kita itu kuburkan dalam-dalam supaya jangan hilang. Itu menurut tujuan kita. Karena jika nanti Tuhan datang, nanti talenta yang 30 ini habis kubikin, hilang. Itu pemikiran kita. Tapi Tuhan mau talenta itu kita kembangkan. Talenta itu kita bungakan. Talenta yang 30 itu kita pergunakan. Itu mau Tuhan. Jadi bukan Tuhan mau supaya jangan hilang, tapi Tuhan mau talenta 30 itu berkembang. Jadi 30 talenta 30 ini saudaraku, harus kita mengetahui jalan-jalannya Tuhan. Itulah yang sudah menerima talenta 30. Jadi jika kita belum mengerti jalan-jalannya Tuhan, berarti kita belum menerima talenta 30 itu. Jadi talenta 30 itu berarti kita itu sudah menerima firman Tuhan dan kita sudah berjalan menurut firman Tuhan. Jadi tidak gampang untuk menerima talenta 30 itu. Itulah dasar. Makanya kita melihat talenta yang di dalam kitab ini, anak buah hambanya itu menguburkan talenta itu. Karena apa? Karena dia menganggap sangat sukar. Enggak nanti talenta yang berikannya kubikin habis. Itu menurut hamba ini. Tapi Tuhan mau talenta itu berkembang. Bagaimana cara mengembangkannya? Itu harus tuntunan Roh Kudus. Jika kita tidak tuntun Roh Kudus, talenta itu tidak akan berkembang. Talenta itu tidak akan bertumbuh. Talenta itu tidak kita tahu mempergunakannya. Kenapa? Karena jika kita pakai dengan logika kita, itulah membuat kita itu jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini tidaklah logika. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jadi harus kita mengerti memperjuangkan talenta satu ini aja sangatlah sukar. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Karena talenta yang 30 ini aja sukar untuk kita menggunakannya. Makanya ya kita lihat orang hambanya itu dia kuburkan karena dia tidak mengerti dan dia tidak paham jalan-jalannya Tuhan. Jika kita menerima talenta yang 30 ini, berarti kita sudah lahir baru. Sudah lahir baru berarti kita sudah berpindah dari gelap menjadi terang. Itu artinya kita sudah ada mempunyai talenta 30. Jadi tidaklah kita hanya ke gereja saja. Jika kita ke gereja saja, itu berarti kita belum menerima talenta. Karena apa? Karena jika kita itu menerima talenta, sudah ada perubahan. Sudah perubahan karena talenta itu kita pergunakan. Talenta itu sudah pergunakan. Jadi pada perubahan. Jadi bukanlah gampang untuk memperjuangkan talenta ini, talenta pemberian Tuhan ini. Talenta pemberian Tuhan ini berarti kita sudah percayakan kepada hambanya kita lah hambanya. Jadi sudah dipercayakan, bahkan talenta yang berikan ini pasti akan dikembangkan. Talenta yang kita berikan ini pasti kita akan bungakan. Itu menurut Alkitab. Jadi bukan kita pembunga uang, tapi bukan itu, tapi itulah pemberitahuan kepada kita supaya talenta itu tidak segitu saja, tidak begitu saja. Bahkan kita melihat di sini dikuburkan. Karena tidak dia mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan bisa kita mengerti jalan-jalannya Tuhan? Harus kita itu penuh dengan Roh Kudus. Jika kita tidak penuh Roh Kudus, iya, apa yang kita harus perbuat? Tentu kita pakai dengan logika kita. Tentu kita pakai dengan pikiran kita. Makanya sering yang kita lakukan ini tidaklah sesuai dengan firman Tuhan karena kita pakai otak kita.
kita pakai kepintaran kita, sehingga kita membuat dengan cara kita, bukan cara kebenaran firman Tuhan. Jadi mau Tuhan sini kita membuat seturut dengan caranya Tuhan. Bagaimana kita menjalankan seturut dengan caranya Tuhan? Ya harus kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah akan membimbing, menuntun, menyertai kita. Nah, sehingga kita bisa memilah-milah di manakah itu kehendak Tuhan, di manakah itu kehendak dunia. Nah, jadi dan kita sudah berpindah. Kita tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kita tidak hidup lagi dalam ajaran-ajaran turun-menurun, tapi kita sudah berpindah, hitam menjadi putih. Beda. Jadi jangan kita bolak-balik seperti lampu pohon terang. Gelap terang, gelap terang, gelap terang. Kenapa seringkali kita memakai lampu kedap-kedip? Ya karena ya begitulah hati kita saat ini. Terang, gelap, terang, gelap. Jadinya harusnya kita itu menjadi terang. Tidak lagi ada gelap kegelapan. Jadi kita itu tadinya gelap putih. Jadi kita itu putih. Jadi tidak lagi kegelapan. Nah, jadi itulah talenta yang 30. Jadi memperjuangkan terang ini sangatlah sukar. Sangatlah sukar. Jadi tidak seberapa manusia sanggup untuk menjalankan talenta yang satu ini. Makanya kita melihat talenta 3 ini. Makanya kita lihat di mana firman Tuhan mengatakan dikuburkannya. Kita baca lagi selanjutnya dulu baru nanti kita akan kembali supaya lebih jelas. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu mendengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi sini katanya tadi sangat jelas kepada kita, sangatlah jelas firman Tuhan ini mengatakan kita demi perumpamaan supaya kita itu mengerti. Jadi talenta tahap pertama itu adalah menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, bukan Kristen. Kalau Kristen itu belum tentu dia menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Karena banyak saat ini Kristen keturunan, Kristen kelahiran, bukan Kristen yang mengerti, bukan Kristen yang pelaku firman, tapi Kristen keturunan. Jadi karena nenek moyang sudah Kristen, dia juga dibilang Kristen. Jadi Tuhan bukan mau seperti itu, tapi Tuhan itu mau kita Kristen, artinya pengikut Kristus. Kita itu sudah menjadi pelaku, bukan hanya sekedar nama, tapi kita itu sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi ini tidaklah gampang.
tidaklah gampang untuk menjadi orang Kristen, artinya menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi bukannya hanya KTP, bukan hanya KTP kita itu orang Kristen, tapi kita itu harus kita seturut dengan arti Kristen itu pengikut Kristus. Bagaimana pengikut Kristus? Apa yang difirmankannya harus kita ikuti, taat dan setia. Nah, jadi sangatlah sukar yang talenta yang 30 ini aja. Apalagi 60 bahkan 100 lipat. Nah, jadi banyak saat ini dibuat talenta ini, bahkan berkat ini, berkat 30, 60, 100 kali lipat yang tadi, membuat dialihkan dengan berkat. Padahal di sini bukan berkat, tapi itu harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan talenta yang diberikan Tuhan itu. Jadi dasarnya tadi talenta yang diberikan Tuhan kepada kita 30. 30 itu berarti kita sudah lahir baru, sudah mengenal Tuhan. Nah, sudah mengenal Tuhan, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Berarti kita sudah ditenggelamkan dosa-dosa lama kita. Kita bangkit menjadi lahir baru, menjadi manusia baru, pengikut Kristus. Itu artinya Kristen. Tapi Bapak Saudaraku, jika kita lihat saat ini, banyak orang Kristen tidak menjadi pelaku firman, tapi masih saja tempat seperti biasanya. Hanya KTP saja Kristen, tapi belum pindah. Jadi ini kita harus pindah. Bagaimana bangsa Mesir? Bangsa Mesir, orang Mesir, orang-orang pilihan harus pindah dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Jadi harus pindah. Kenapa harus pindah? Ya karena nggak bisa kita itu menyatu dengan mereka. Karena kita menyatu, pasti kita akan dipengaruhi. Makanya kita itu pindah. Makanya Musa menuntun bangsanya untuk pindah dari Mesir ke tanah perjanjian. Sampai kita lihat di Alkitab mengatakan 40 tahun berputar-putar terus, bahkan banyak mati di perjalanan. Bahkan yang berangkat dari Mesir sampai tanah Kanaan cuman Kaleb dan Joshua, itu hanya cuman selamat. Selainnya tinggal di perjalanan, mati di perjalanan. Kenapa? Karena dia masih mengingat bagaimana dia di Mesir begitu enak, makan tomat, makan bawang dan sebagainya, daging dan sebagainya. Nah, jadi dia tetap ingat ke belakang, ingat ke dulu. Padahal Tuhan sudah memberi, bagaimana Tuhan memberi makanan dia, manna, bahkan roti, bahkan ikan dengan burung puyuh. Tapi begitu juga tidak bersyukur. Tidak bersyukur, tapi mengeluh terus, sehingga mati dipagut ular dan mati sebagainya di perjalanan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitulah kehidupan kita ini. Begitulah kehidupan kita ini ketika kita lahir ke dunia ini. Begitulah kehidupan kita. Tidak seberapa yang sampai kepada kerajaan surga. Kebanyakan kita itu mati di perjalanan, mati hidup di dalam dunia ini, di dunia bobokkan oleh penghuni dunia ini. Kita tidak mati di dalam Tuhan, tapi mati di dalam kuasa kegelapan. Itu tanpa kita sadari. Seringkali kita ini merasa kita ini ya kehidupan daging ini yang perlu. Tidak kita perlu, tak seberapa manusia memikirkan kehidupan akan datang, kemana sesudah meninggalkan dunia ini. Tidak seberapa manusia untuk memikirkan hal-hal demikian. Makanya tidak berbalik kepada firman. Padahal firman sudah sangat jelas untuk mengatakan kepada kita supaya kita itu berpindah dari gelap menjadi terang. Ini hanya omongan saja yang tidak berpindah. Kita mengatakan saya sudah baptis, saya sudah lahir baru,
saya sudah Kristen. Ternyata belum. Kenapa? Karena jika kita sudah berpindah, berarti sudah ada buah. Sudah ada berbuah dia. Karena apa? Karena sudah ada ketenangan jiwanya. Dia akan berbuah menyenangkan banyak orang. Nah, jadi makanya Bapak Saudaraku, menerima talenta 30 ini aja sangatlah sukar. Bukan asal Kristen sudah menerimanya. Mungkin pun sudah menerimanya, tapi dia dikubur. Karena penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Nggak pede dia. Nggak yakin dia. Karena apa? Karena dia berpikir secara logika. Memang jika kita berpikir dengan logika, sangatlah sukar untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini sangatlah berat. Bagaimana nggak berat jika kita berpikir secara manusia, secara daging? Kata Yesus mengatakan kepada kita, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu katakannya di Yohanes 14 ayat 12. Bahkan katanya kepada kita, jika engkau percaya, engkau harus memikul salib. Ikut aku, itu kata Yesus. Jadi salib itu tidaklah berat, tidaklah ringan, berat. Nah, jadi makanya manusia saat ini plin-plan, gelap terang, gelap terang, gelap terang. Makanya kita setiap tahun baru memperingati itu gelap terang. Itulah mencontohkan gambaran hati kita. Sehingga kita buat itu terang gelap. Jadi kita nggak mau kita menjadi terang. Tapi kita itu udah terang, kembali lagi gelap. Sudah terang, kembali lagi gelap. Jadi nggak ada kesuksesan itu. Nggak berjalan terus. Nggak menuju ke sasaran. Karena maju, mundur. Kapan sampainya? Nah, jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita sadari, kita itu jangan maju mundur, tapi kita itu maju terus kepada sasaran. Jangan maju terus, maju mundur. Kalau jangan maju mundur, nanti kita akan tabrak orang. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi ini tidaklah gampang. Tidaklah gampang itu melakukannya. Itu baru talenta yang 30. Tidak gampang untuk mendapatkan talenta yang 30 itu. Makanya banyak orang yang memberikan Tuhan talenta yang 30, dia kubur, padam, tidak membuahkan hasil. Nah, jadi ini harus kita mengerti, Bapak Saudaraku, apa talenta pemberian Tuhan itu kepada kita. Apa berkat Tuhan itu yang diberkati, kamu akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Karena jelas firman Tuhan sini tadi katanya pada tadi akan diambil. Jika kita tidak mempergunakannya, akan diambil kembali. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dari sini tadi kita melihat, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak menanggap. Dan sini kita melihat tadi juga ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, jadi kita berbahagialah. Berbahagialah walaupun mungkin ini berat. Walaupun ini berat secara daging. Walaupun ini berat melakukannya secara kehidupan kita. Tapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain selain melakukan seturut dengan firman kebenaran. Jika kita memang mau untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, ya tentu kita oke saja. Apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita lakukan, terserah kita, tergantung kita. Kalau ada uang kita bisa pesta pora terus seperti orang kaya itu. Tapi jika kita tidak ada apa ada pada kita, ya tentu kita lego saja.
Kenapa saudaraku? Karena kita tidak mempergunakan talenta yang berikan Tuhan kepada kita. Kita tidak mau diatur. Jadi kita yang mengatur Tuhan, bukannya kita yang atur Tuhan. Jadi kita ini Bapak Saudaraku harus membuka hati kita mau diatur. Mau diatur dengan firman. Supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jangan kita mengatur Tuhan. Kalau kita mengatur Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan. Karena apa? Karena jalan Tuhan sangatlah berbeda. Tidak sama jalan-jalan Tuhan sama jalan-jalan manusia. Sangatlah beda. Baik bagi Tuhan belum tentu baik bagi manusia. Baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Sangat berbeda. Makanya jika kita mau selamat, kembali kepada firman. Kenapa manusia tidak mau melakukan seturut dengan firman Tuhan? Karena itu tadi, terang gelap tadi. Lebih percaya kita apa kata orang. Lebih percaya kita apa kata manusia ketimbang firman Tuhan, ketimbang kepada Sang Pencipta. Padahal kita tahu tanpa Sang Pencipta bekerja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan hidup. Bayangkan seperti kita ini, manusia seperti ini, walaupun kita ganteng, walaupun kita cantik, jika roh kita ini yang pemberian Tuhan ini diambil kepada kita, apakah yang terjadi? Pasti kita akan mati. Pasti kita busuk. Pasti kita akan dikubur. Akan kita kembali kepada tanah. Jadi Bapak Saudaraku, yang berharga itu adalah yang keluar masuk ini. Napas yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi perjuangan kita hidup ini bukanlah perjuangan tentang daging. Banyak manusia pada saat ini berpikir perjuangan tentang daging, untuk menyenangkan daging, bagaimana dia bisa pesta pora, bagaimana dia bisa bersenang-senang. Itu perjuangan manusia rata-rata. Padahal perjuangan kita hidup dalam dunia bukanlah tentang daging. Karena kita tahu daging ini kita pinjam. Selagi kita masih berikan kehidupan di dalam dunia ini, kita pinjam dari tubuh kita ini. Tubuh kita ini kita pinjam ini. Jangan kita menganggap tubuh kita ini milik kita. Jika Tuhan ambil roh kita ini, tubuh kita ini yang kita kagum-kagumkan selama ini, tidak jadi apa-apa, tidak berguna. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, haruslah kita mengerti. Haruslah kita mengerti apa yang kita lakukan pada saat ini. Apakah kita sudah peduli tentang roh kita ini? Apakah memang kita tentang daging kita ini? Banyak kali sekarang ini Bapak Saudaraku peduli tentang daging ini. Makanya kita tidak bisa mempergunakan talenta yang 30 itu. Banyak mengatakan hatinya semua. Iman ini yang penting, kita beriman saja, hati ini. Itulah perkataan manusia. Kenapa? Karena tidak membaca firman. Tidak melihat bagaimana firman kebenaran ini. Padahal kita melihat, jika kita menerima talenta 30 itu saja, begitu berat. Kalau secara daging. Jika kita menerima talenta 30 itu, kita ada perubahan hidup. Dulunya kita berjudi, sekarang sudah menjadi orang baik. Juga dulunya kita menjadi narkoba, sekarang ini sudah bertobat. Jadi bukannya bertobat seperti orang yang dipukuli, seperti papanya pencuri, dapat dia, aku bertobat, aku berjanji, aku tidak akan mengulangi lagi. Bukan itu. Tapi pertobatan itu semuanya. Pertobatan semua. Dulunya mungkin dia cerewet, sekarang tidak lagi. Mungkin dulu dia tukang mabuk, sekarang tidak lagi. Semuanya berubah. Itu artinya hitam menjadi putih. Jadi tidaklah gampang. Makanya Tuhan mengajari kita, seperti Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Jordan itu 30 tahun baru dia dibaptis. Kenapa dia nggak dibaptis anak-anak? Karena disitulah roh Tuhan akan bekerja. Roh Tuhan akan turun. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi bukanlah anak-anak yang dibaptis, tapi udah mengerti, diajari firman Tuhan. Anak-anak mana bisa mengerti firman Tuhan? Selang ngomong aja dia belum mengerti. Katanya aja. Nah, jadi kenapa kita lakukan seperti itu? Itu karena pikiran-pikiran manusia, aturan-aturan manusia, bukanlah aturan-aturan firman. Padahal firman sudah mengatakan ajari dulu.
sudah mengerti firman Tuhan, baru dia dibaptis, baru Roh Tuhan bekerja. Makanya di sini kita harus mendapatkan 30 talenta ini, harus kita itu sudah kembali kepada firman, sudah meninggalkan hitam ini, sudah menjadi putih. Artinya tadi sudah ditenggelamkan, sudah dikuburkan semua dosa-dosa lama itu, sudah meninggalkan semua tabit-tabit lama itu. Dia akan bangkit dari air, dia akan menjadi lahir baru, sehingga dia berubah. Banyak saat ini juga sudah berapa kali dibaptis, tapi tidak ada perubahan. Itu sama juga bohong. Bukan asal dibaptis itu sudah selamat, itu juga tidak. Itu sebagai tanda. Baptisan itu sebagai tanda menjadi milik Tuhan. Artinya sebetulnya bukanlah baptisan itu yang utama, bukan baptisan itu menjadi ukuran keselamatan, tapi itu membuktikan kita itu sudah berubah. Buktikan merubah, bahkan kita itu dulunya penjahat, sekarang sudah bertobat, hitam ke putih. Makanya Bapak Saudaraku, talenta 30 itu aja kita belum lulus, apalagi 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat itu Saudaraku sudah kudus. Ya itu mungkin nanti walaupun kita saat ini berupaya, ya mungkin nanti akhir hidup kita mungkin dapatlah 100 kali lipat, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi jika kita masih di dunia ini Bapak Saudaraku, ya mungkin belum bisa dapat itu 100 kali lipat itu, karena itu sudahlah kudus, sudah tidak lagi berbuat dosa. Jadi makanya Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi jangan kita mengatakan asal Kristen masuk surga. Tidak. Banyak mengatakan, iya yang penting sekarang ini akhir hidup nanti kita mengaku Tuhan selamat. Berarti tidak perlu lagi penghukuman. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus datang ke dunia ini, kita akan dihukum, akan kita disidang sesuai dengan perbuatan kita. Nah, jadi berarti kita harus wanti-wanti dong, karena kita akan disidang, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, jadi kenapa manusia berpikir, oh udahlah, tenanglah, kamu udah selamat, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena usahamu. Itu menina bobokkan kita supaya kita itu santai, supaya kita enjoy, supaya kita bersenang-senang hidup dalam dunia ini. Itu tipu daya si iblis, supaya kita itu santai saja, kita tidak menggali akan firman Tuhan, kita tidak akan membaca firman Tuhan, kita tidak akan merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan melakukan firman Tuhan. Itu satu kebodohan, saudaraku.